A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila syartun kal amal wakila bal syatrun wal islam asyrahanna bil amal misalu hadzal hajju was salatu kazas siyamu fadri waz zakatu. Nah, ini sambungan daripada penjelasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita ada menyebutkan tentang masalah iman. Dalam iman ini kan ada yang namanya ikrar. Ikrar itu dalam bentuk syahadah, yaitu pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dalam masalah pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini ada khilaf ulama, namun beberapa ulama jumhur sepakat bahwa ini adalah rukun daripada Islam. Ini rukun daripada Islam. Misalu hadzal hajju was salatu kazas siyamu fadri waz zakatu. Sama seperti syahadah, begitu pula haji, salat, puasa, dan zakat. Makanya dalam rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Ini merupakan kunci kita masuk dalam Islam itu adalah syahadat. Jadi setelah ada kuncinya, kemudian salat. Salat yaitu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya. Udah masuk, kita ada kuncinya. Kemudian kita masuk ke dalam bangunan itu ada pondasinya enggak? Jadi kalau orang cuma punya kunci aja, masuk dia di dalam satu bangunan, kalau bangunan itu tidak kokoh, sedikit aja ada goncangan, maka akan rubuh. Nah, kita yang berada dalam bangunan ini justru tertimpa dengan bangunan tadi. Ini analogi ini memberikan makna bahwa orang yang cuma Islamnya syahadat saja, itu dia tidak aman. Jadi sedikit aja ada goncangan itu mudah terkena musibah. Kemudian setelah sholat itu ada puasa, kemudian zakat dan juga haji. Rukun ini bisa diartikan pondasi-pondasi dasar daripada daripada Islam. Islam adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu tetap 5. Belakangan ini kan ada viral haji sudah tidak wajib lagi bagi masyarakat Indonesia, kan gitu. Belakangan ini ada viral salah satu ustadz yang menyatakan ada fatwa dari Timur Tengah yang mengatakan daerah yang mana hajinya itu sangat lama sekali antriannya sehingga sulit untuk bisa dicapai. Nah, itu maka bagi negara itu tidak wajib lagi haji. Lantas kalau tidak lagi wajib haji, apakah apakah haji ini keluar daripada rukun Islam? Kan udah nggak wajib lagi. Keluar nggak dari rukun Islam? Jawabannya adalah enggak. Karena wajib haji itu dia asal-asalnya haji itu tetap wajib. Cuma takluknya saja kepada kita yang tidak lagi. Itu kalau kita bilang kita memang tidak wajib seperti pemahaman ulama tadi, ya kan? Ya kan? Kalau memang tidak wajib lagi, itu berarti takluknya. Mana takluk ini kan kita tidak terkena beban dari kewajiban tadi. Yang wajib ini tetap, haji ini tetap wajib, cuman tidak dibebankan lagi kepada kita. Itu kalau kita berpegang kepada pendapat yang bilang tidak wajib tadi. Namun sebenarnya kalau kita hapuskan kewajiban tadi secara umum kepada rakyat Indonesia itu juga enggak. Karena haji tadi itu kan bagi yang mampu. Kan itu ceritanya. Dari dulu tetap haji ini bagi yang mampu. Kalau terbayang kita dulu, arti yang mampu ini
sanggup punya biaya untuk beli tiketnya lah, ataupun kalau sekarang masa-masa sebelum ini mampu untuk charter kursinya, kita jatah udah bisa kita beli jatahnya, itu berarti kita udah wajib. Itu kalau bahasa-bahasa sebelumnya. Sebenarnya makna mampu di sini itu lebih luas. Arti mampu di sini kalau dalam kitab itu mampu untuk berjalan, punya biaya untuk pergi, dan waktu pulang pun dia masih punya biaya. Artinya waktu dia pergi uangnya itu nggak habis, di rumah masih ada uang yang ditinggalkan untuk keluarga yang tidak ikut berhaji. Jadi kalau ada orang yang punya harta, tapi harta itu kalau berhaji harus dibawa semua, sehingga keluarganya yang ada di rumah itu harus hidup tanpa harta yang ditinggalkan. Ini nggak wajib juga. Jadi orang mampu pergi, tapi dia nggak ada biaya untuk ditinggalkan ke keluarga, maka ini dianggap tidak mampu, maka dia tidak wajib pergi. Begitu juga maksud mampu ini punya kesehatan, kemudian punya kesehatan, aman jalan. Arti aman jalan ini mampu dia berjalan tanpa ada hal-hal yang bisa membuat dia terhambat nantinya. Termasuk dalam aman jalan ini legalitas kita dalam melakukan haji. Kalau kita bisa haji secara legal, artinya makna legal ini kita pergi tidak terhambat. Kalau kita pergi dengan kondisi yang tidak legal, itu kan terhambat nantinya. Ada hal yang akhirnya kita ditahan. Maka ini pun aslinya ini tidak wajib. Jadi untuk melakukan haji yang di luar prosedur itu tidak wajib. Namun kalau kita sudah melakukan itu, maka kewajiban itu gugur. Jadi kalau kita misalnya memakai cara yang legal, butuh waktu yang lama ataupun kesempatan belum tentu dapat. Kita tempuh jalur lain lah. Walaupun jalur ini dianggap tidak aman baginya, artinya dia tempuh itu nggak wajib. Tapi seandainya dia sudah tempuh jalur itu, kewajiban dia haji sudah beres, sudah tuntas dengan dilakukan itu. Jadi itu kan cerita kalau orang mampu legal, tapi sekarang legal butuh waktu yang lama, 20 tahun, 30 tahun, yang secara logika kita bayar sekarang, perginya nggak tahu kapan. Memang kalau kita ikut dalam kita tilik dalam fikih Islami, dalam mazhab Syafi'i, ini udah di luar dari kemampuan. Sesuatu yang memang tidak bisa kita patok, kita pastikan, itu berarti di luar jangkauan. Sesuatu yang di luar jangkauan itu tidak wajib. Cuman apakah semua orang tidak bisa pergi sekarang ataupun pergi dalam waktu dekat? Kan enggak. Pada umumnya orang memang secara legal setor sekarang, pergi 30 tahun lagi. Nah, ya kan? Tapi ada nggak orang yang setor sekarang pergi 2 tahun atau 3 tahun lagi? Ada kan? Kan ada. Contohnya kayak Haji Plus. Haji Plus kan masih ada. Haji Plus yang resmi. Haji Plus resmi ini kita setor sekarang pergi 4 tahun. Kita setor sekarang pergi kadang-kadang 3 ataupun 5 tahun. Jadi itu masih jangkauan yang masih dia target. Maka kalau masih ada peluang untuk melakukan perjalanan haji dengan waktu yang masih bisa ditargetkan, maka ini masih wajib. Wajibnya bagi orang-orang yang bisa menempuh jalur tadi. Orang yang bisa menempuh jalur Haji Plus tadi, berarti dia masih wajib haji. Dengan ketentuan dia berarti perginya dengan Haji Plus. Ternyata nggak mau dia keluarkan biaya Haji Plus. Akhirnya dia pakai haji biasa, kuota haji biasa, dia nunggu. Nah, dia udah wajib haji, cuma karena nggak mau keluarkan biaya banyak, dia pakai haji biasa. Ternyata umurnya panjang, pergi dia di haji biasa itu 20 tahun ke depan. Maka kewajiban dia pun gugur. Nah, kayak cerita tadi. Kenapa? Karena haji ini adalah wajib yang bukan muajjal ya, tapi wajib muakharan. Wajib yang boleh ditunda selama masih ada kesempatan. Jadi kita hari ini kaya, nggak pergi sekarang boleh, tapi kita bisa jamin sebelum mati kita pergi. Nah, jadi kita hari ini kaya, dapat rezeki, ternyata alhamdulillah
omset kita 5 tahun bekerja ternyata membuat kita punya simpanan 1 miliar misalnya. Secara normal 1 miliar itu cukup nggak untuk pergi haji, jalur plus ataupun jalur furoda dan sebagainya, cukup kan? Cukup. Maka kalau cukup, kita itu udah wajib haji. Nah, kita di saat kita mempunyai harta seperti itu, kita sudah wajib haji. Cuma dalam agama, di saat kita sudah punya kewajiban seperti itu, apakah kita mesti pergi saat itu juga? Nah, disinilah Allah beri keringanan. Kalau haji ini adalah wajib muakharan, maka tarahi ya, berarti dia boleh saja nggak pergi dulu. 1 miliar itu dijadikannya modal usaha lain misalnya, ataupun dibelikannya rumah misalnya kan habis itu uangnya. Di saat uang itu habis, kewajiban dia itu tetap tinggal. Boleh dia habiskan uang itu bukan untuk haji, asalkan dia bisa jamin sebelum meninggal dia bisa haji. Nah, sebelum meninggal dia bisa berhaji. Kenapa? Karena dia sudah sampai di taraf wajib haji, sudah memiliki harta untuk bisa melaksanakan haji. Maka orang yang seperti ini itu punya satu tanggung jawab yang harus dia ingat. Boleh dia gunakan hartanya untuk hal yang lain, untuk beli rumah, beli kendaraan, beli hal-hal yang lain lah misalnya kan. Tapi dia harus ingat ada haji yang jadi hutang. Harusnya dia saat itu dia terus haji, sehingga kan nggak perlu lagi ada hutang. Kewajiban dia sudah tuntas dengan Allah Ta'ala. Dia sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi karena dia mengambil pilihan lain, maka dia harus ingat dia ada hutang. Yang bahayanya kalau seandainya suatu saat dia bangkrut dan dia miskin, maka hajinya tadi itu sudah terhutang. Jadi cerita haji ini bagi yang mampu artinya bukan selalu mampu, pernah mampu. Jadi kalau orang seumur hidupnya pernah mampu berhaji, dia wajib haji. Nggak dia lakukan, kesalahan dia. Kenapa dia tidak lakukan waktu mampu? Jadi kalau dia tidak lakukan waktu mampu, itu jadi satu hal yang sulit nantinya. Kalau seandainya anaknya nanti punya harta, sayang dia kepada ayahnya, dibadalkan, alhamdulillah. Kalau anaknya sama juga, gimana? Anaknya juga nggak mampu. Kita nggak wariskan harta yang cukup untuk dia. Mana mau dia keluarkan harta lebih untuk kita? Kan gitu. Ataupun dia punya harta lebih, tapi karena mungkin pendidikan agama yang kurang, akhirnya nggak teringat pun dia untuk orang tuanya, karena untuk badal haji pun sekarang bukan hal yang murah, ya kan? Jadi itulah yang perlu diingat. Jangan kita terlena dengan orang bilang haji di Indonesia ini udah nggak wajib lagi. Nggak wajib lagi kalau kondisi kita memang tidak mampu melaksanakan haji tersebut. Ataupun kita cuma yang bisa haji yang normal 20 tahun, ya sudah. Kalau memang kita mau setor, alhamdulillah, ternyata ada kesempatan kita untuk pergi di masa kita yang masih muda, lebih bagus lagi. Cuman kan umur kita udah 40, 45 misalnya kan, kita setor. Umur 60, sanggup nggak kita pergi? Sekarang aja kita jalan sekilo sakit pinggang, ya kan? Ini di usia kita sekarang ini, sekilo kita jalan kaki sakit pinggang kita. Apalagi kita umrah aja nih, jangan kita bilang perjalanan hajinya yang begitu panjang, ada yang di Muzdalifah jalan dan sebagainya. Umrah saja yang tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, masuk dari Masjidil Haram dari pintu ini, keluar dari pintu sa'inya, itu memakan perjalanan lebih kurang sekitar 4-5 kilo dari mulai sampai selesai, ya kan? Kalau kita sekilo aja jalan udah sakit pinggang, kayak mana bergerak terus sejauh 5 km 20 tahun lagi. Ini sekarang kita udah sakit pinggang, 20 tahun lagi gimana cerita? Jadi itulah, kalau misalnya memang ada rezeki kita lebih hari ini,
targetkan aja tahun depan cara apa yang bisa kita capai, cara apa yang bisa kita capai untuk berhaji. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita berdoa saja dikasih sama Allah kesempatan selama kita masih hidup. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berhaji. Bagi yang belum berhaji dan punya kewajiban. Bagi yang belum wajib haji, nggak perlu cari kewajiban, karena kaidah dalam Islam wajib ini tidak perlu dicari. Ada orang punya kambing 39. Wajib zakat kambing berapa ekor? Wajib zakat kambing berapa ekor? Nggak ada yang pengusaha kambing ya. Wajib zakat kambing itu kan 40 ya. 40 ekor. 40 ekor wajib 1 ekor kambing. Kita punya kambing 40 ekor, itu wajib seekor kambing. Jadi setelah kita pelihara kambing dari tahun ini, pas kita setahun melihara kambing kita 39. Besok setahun. Ya, besok setahun kita melihara kambing. Tapi hari ini kambing kita 39. Itu nggak wajib kita beli kambing lain 1 biji supaya kita bisa bayar zakat besok. Nah, kita nggak wajib untuk beli kambing sebiji untuk bayar zakat besok. Tapi kita beli juga, itu bagus. Tapi nggak wajib. Kayak cerita tadi, orang nggak sanggup berhaji, orang tidak punya kemampuan, tidak punya kekayaan. Nah, dia ternyata kaya di saat dia udah tua, udah nggak sanggup bergerak, juga tidak ada kewajiban, ya kan? Jadi orang yang tidak mampu nggak usah cari duit untuk berhaji. Nah, jadi kewajiban itu tidak wajib untuk dikejar di saat dia belum dicapai. Seperti tadi orang punya kambing, nggak wajib beli dia, nah, itu nggak wajib beli. Tapi lari dari zakat itu tercela walaupun tidak berdosa. Contoh, kita punya kambing 40, setahun besok sehari lagi udah bayar zakat. Hari ini kita jual 1. Nah, ya kan? Boleh nggak? Dalam agama boleh. Besok pas setahun dia punya kambing 39, jadi nggak perlu zakat. Itu dalam agama boleh. Tapi kalau niat jual kemarin memang untuk lari zakat hari ini, itu tercela. Itu tercela. Allah marah. Tapi nggak dosa juga. Kecuali kalau misalnya memang datang pembeli yang tidak diduga-duga hari itu beli kambing kita, sehingga kambing kita nggak cukup untuk zakat, itu nggak masalah. Tapi kalau sengaja kita jual di pasar murah pun nggak apa-apa, karena kalau nggak dijual hari ini besok gratis ini, ya kan? Hari ini kalau nggak dijual besok gratis, jadi pada gratis diskon aja setengah harga. Kalau udah masuk pasar diskon setengah harga, siapa yang nggak laku? Nah, ini kalau memang sengaja lari dari zakat itu tercela. Tapi namun pendapat yang kuat juga nggak sampai tingkatan haram. Jadi yang wajib ini tidak kewajiban ini tidak wajib dikejar, juga lari dari kewajiban adalah satu perbuatan tercela. Itu yang perlu kita ingat. Jadi soal syahadah yang merupakan kunci dari iman, merupakan rukun daripada Islam, itu melengkapi daripada keempat rukun yang lain yang tadi. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaksiha wa kilala kulfa kazakat nukila. Dan dikuatkan akan bertambah iman dengan bertambah taatnya manusia, dan berkurangnya iman dengan berkurangnya manusia. Jadi dalam masalah iman ini ada sedikit pandangan ulama, bertambahnya iman itu dengan sebab bertambahnya taat manusia. Tadi udah pembahasan soal iman di belakang, yaitu iman ini bagaimana sebagainya.
Jadi ternyata iman ini punya kadar dia, punya kadar yang mana kadar iman ini meningkat seiring dengan meningkatnya rasa taatnya manusia. Wa naqsuhu binaksiha, dan berkurangnya iman dengan kurangnya taat. Jadi ini adalah satu pendapat, yaitu imannya seseorang bertambah semakin sempurna dengan bertambahnya taat. Taat ini seperti yang kita tahu adalah imtisalu awamirillah wajtanibu nawahihi, melakukan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, berarti melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang sudah Allah larang, yang haram-haram. Jadi kalau orang semakin taat, semakin rajin ibadat, semakin jauh dia daripada daripada yang haram-haram, ini imannya semakin kuat. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi kalau misalnya ada orang tanya kan, bagaimana iman ini supaya semakin kuat? Saya ini kok rasanya ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Kayaknya iman saya ini lagi rendah-rendahnya. Ini kalau misalnya lagi digoda-goda sama orang, tergoda iman kita. Jadi salah satu caranya menurut ulama adalah dengan meningkatkan taat. Kalau memang ada hal-hal yang haram di sekitar kita, itu kita jauhi, dan amalan-amalan kebaikan itu kita lakukan. Baik yang wajib, sholat kita tidak tinggalkan lagi. Kemudian yang sunnah juga kita tingkatkan. Dengan meningkatnya rasa taat kita kepada Allah, itu otomatis iman pun begitu. Tapi sebenarnya barometernya itu bisa dibalik. Kita bisa mengukur iman seseorang itu dari taatnya. Ini kita, dalam beberapa literasi ada disebutkan bahwa iman manusia ini naik turun ya. Ada kala lagi naik, ada kala turun. Itu rasanya kayak mana? Kalau lagi naik ini seolah-olah ibadah apapun mau kita, ya kan? Besok puasa kita seminggu. Nah, kalau lagi imannya naik, sholat jangankan sholat subuh, sholat qabla subuhnya, sholat fajarnya, sholat duha, sholat malamnya, itu sehari lengkap dilakukan waktu imannya lagi tinggi, ya kan? Tapi waktu iman lagi rendah, sholat wajib pun malas-malasan. Jadi ini merupakan bisa dilihat barometer imannya seseorang. Kalau kita kadang-kadang merasakan malas sekali kita ibadah, itu berarti iman kita itu lagi rendah. Nah, kalau lagi tinggi-tingginya ibadah, itu berarti iman kita itu lagi tinggi. Maka kata ulama, kadang-kadang iman ini nggak ada yang bisa, gejolak iman ini nggak ada yang bisa kontrol, ya kan? Ini semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Cuma di saat iman kita lagi tinggi, manfaatkanlah momen-momen itu untuk tingkatkan amal ibadat. Sekarang kalau kita bilang jangan tinggalkan duha, jangan tinggalkan tahajud, jangan tinggalkan sunat fajar. Mungkin orang merasa sekali-sekali ada, sekali-sekali enggak, ya kan? Tapi kalau kita lagi merasa menggebu-gebunya dengan taat, nah, itu kalau bisa sholat aja yang panjang. Pergi ke masjid itikaf, nggak usah pulang-pulang. Nah, karena belum tentu besok kita bisa mempunyai kadar iman setinggi itu, ya kan? Nah, jadi dengan kita tingkatkan taat di saat iman kita memang lagi tinggi, mudah-mudahan iman kita pun stabil dia dalam keadaan tinggi terus. Nah, sebagaimana yang disebutkan di sini adalah cara meningkatkan iman kita adalah dengan meningkatkan rasa taat kita kepada Allah. Begitu pula dengan turunnya taat kita kepada Allah, itu bisa-bisa membuat kita turun iman kita kepada Allah. Makanya kalau orang yang udah jarang sholat, saya dulunya sering sholat, sekarang udah jarang sholat, zakat udah nggak pernah lagi dia bayar, pasti dia kepercayaan dia kepada Allah udah kurang, udah pudar.
Jadi sebenarnya bukan gara-gara kepercayaan dia kepada Allah hilang makanya dia nggak sholat, tapi karena dia mulai nggak sholat sekali, kemudian dia nggak sholat terus menerus, akhirnya rasa percaya dia kepada Allah juga telah hilang. Di saat dia tidak percaya lagi kepada Allah, itu apapun yang Allah perintahkan tentu tidak lagi dilakukan. Wakilala kulfa kazakat nukila. Ada yang bilang pendapat ini tidak pengaruh kepada iman masalah ketaatan, karena iman ini adalah jazam dalam hati, sedangkan taat itu adalah perbuatan anggota tubuh yang didasari oleh iman. Jadi kalau dia ada iman, anggota tubuh taatnya tetap berpengaruh, karena kita masuk surga karena iman, ya kan? Kita masuk surga karena iman, kita masuk neraka karena tidak taat. Ada nggak orang yang tidak taat tapi masuk surga? Atau taatnya kurang tapi masuk surga? Ada. Contohnya orang yang mati dalam keadaan Islam, tapi kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah itu tidak dia lakukan. Bahkan dia sering melakukan maksiat. Maka di saat mati dia awalnya tentu akan dimasukkan dalam neraka. Yang itu. Jadi kalau kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, itu insya Allah kita akan berakhir di surga. Bagaimanapun buruknya kita, selama kita masih meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada yang bilang berarti yang penting Islam aja lah ya, nggak sholat pun nggak apa-apa, kan gitu. Berarti nggak usah sholat, yang penting kita mati dalam keadaan Islam. Di KTP kita masih Islam, jangan sampai murtad. Nah, ini orang yang tidak mengerti bagaimana pedih siksanya neraka. Jadi jangan pikir kalau kita nggak sholat itu paling disiksa setahun 2 tahun, habis itu masuk surga. Sedangkan dalam satu riwayat, sholat 1 waktu ditinggalkan itu siksaannya 5.000 tahun, ya? 5.000 tahun siksaannya. Itu satu sholat. Cuma kalau udah 40 tahun nggak sholat ya, berapa juta tahun udah? Kalau kita pakai kalkulator pun udah kita kali jebol udah kalkulatornya, nggak sanggup dah. Setahun aja sanggup nggak kita disiksa di neraka? Apalagi jutaan tahun. Kita hidup di dunia aja nggak sampai 100 tahun. Di dunia nggak sampai 100 tahun. Siapkah kita disiksa di neraka jutaan tahun? Itu baru masalah sholat. Itu masih masalah sholat. Belum masalah puasa, belum masalah ibadah, belum masalah maksiat lagi. Belum maksiat-maksiatnya, baru kewajiban-kewajibannya. Maksiatnya belum lagi dikira. Jadi itu orang yang bilang yang penting mati Islam ya ceritanya kayak gitulah. Nggak sadar dia bagaimana lamanya siksaan dalam neraka. Nah, jadi kalau yang ngerti justru maunya masuk surga bukan tanpa masuk neraka, bighairi dihisab pun, kan gitu. Kita minta sama Allah, ya Allah masukkan aku dalam surga bighairi dihisab, tanpa perlu dihisab, karena waktu hisab ini pun sangat panjang. Nah, ini khilaf ulama tentang berapa panjangnya, tapi ribuan tahun juga. Nah, jadi belum pun kita masuk surga dan neraka itu dalam masa di padang mahsyar itu dalam waktu yang cukup lama. Bahkan dalam riwayat apakah sehari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Itu sehari. Jadi kalau kita kali-kali nggak sanggup bayang ya, berapa lama lagi di sana. Nah, jadi jangan pikir yang penting kita masuk Islam. Ya dibandingkan mati kafir bagus mati Islam. Cuma jangan sampai timbangan kita waktu dihisab lebih cenderung kita untuk dimasukkan ke dalam neraka dibandingkan untuk masuk dalam surga. Nah, maka oleh karena itu pun kalau oleh karena itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk
menghadapi kematian yang pasti lah, ya kan? Karena kematian itu pasti, walaupun kita nggak tahu kapan. Jadi kalau bisa saat kita mati, minimal timbangan kita itu yakin kita lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kalau kita target saya mati menjadi orang yang baik, tidak buruk sama sekali, itu nggak mungkin. Manusia itu pasti ada dosanya, ada keburukannya, dan banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita harus pastikan kematian kita itu dalam keadaan kita ini dikategorikan orang yang baik. Orang yang baik di sisi Allah Ta'ala yaitu orang yang berusaha melakukan kewajiban yang telah Allah pundakkan, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, kalaupun ada yang tinggal diupayakan untuk diqada semuanya sampai akhirnya dia meninggal. Zakatnya dia tunaikan, hajinya di saat dia mampu dia lakukan, dan juga baik di sisi manusia, yaitu dia tidak meninggalkan dendam bagi orang lain. Jangan sampai dia meninggal bukannya orang mendoakan keampunan untuk dirinya. Justru ya Allah, semoga dia disiksa karena dalam masa hidup dia zalim terhadap saya. Saya nggak bisa balas dia di masa hidupnya. Jadi kalau bisa dia rasakan apa yang saya, sebagaimana pedihnya yang saya rasakan karena dia, semoga dia rasakan berkali lipat. Jangan sampai doa-doa seperti itu. Oke, minimal kita meninggal yakin kita sama Allah kita sudah tunaikan hak, sama manusia pun kita usahakan kita tidak punya masalah. Nah, itu kalau udah seperti itu, besok pun kita dipanggil oleh Allah, kita pun kayaknya siap. Ya, kalau kita bisa yakin kita seperti itu, hari ini pun, sekarang pun kalau seandainya dipanggil pun, ya udahlah nggak apa-apa. Masalah anak-anak, keluarga di rumah itu urusan Allah Ta'ala, kan gitu. Apa mana lagi kita pikir? Kita pun kalau sudah meninggal nggak dipikirkan juga sama orang yang kita tinggalkan. Nah, sehari dua hari paling ditangisi, setelah itu mungkin dilupakan. Jadi seperti itu. Fawajibun lahu wujudul wal qidam kazal baqa'u la yushabu bil adam. Kemudian setelah penjelasan tentang iman dan sebagainya, sekarang masuklah sebagaimana janji pengarang kemarin. Pengarang ada menyebutkan bahwa beliau akan menjelaskan tentang itikat-itikat yang wajib, mustahil dan jaiz pada Allah Ta'ala. Namun sebelumnya pengarang juga ada menjelaskan tentang iman sampai tadi batasan yang telah kita bacakan. Kemudian masuk ke penjelasan tentang itikat yang wajib bagi Allah Ta'ala, fawajibun lahu wujudu wal qidam. Maka wajib bagi Allah Ta'ala wujud dan qidam kazal baqa'u la yushabu bil adam. Seperti demikian juga baka yang tidak terhubung Allah Ta'ala dengan Adam. Jadi ada 3 sifat wajib yang langsung disebutkan oleh musannif, yaitu wujud, qidam, dan baka. Ini sebelumnya mungkin udah juga kita jelaskan sepintas. Kenapa 3 hal ini digabungkan? Karena 3 hal ini adalah sifat yang punya lawan yang sama, yaitu Adam. Wujud artinya ada. Lawan daripada wujud adalah Adam. Adam ini artinya tiada. Nah, ini berarti kita sebut tiada ini Adam aja. Ya kan? Yang dikatakan dengan wujud adalah tidak ada tersentuh Adam sama sekali. Tidak tersentuh Adam sama sekali, berarti ada. Dari dulu ada, sampai sekarang ada, dan tidak ada batasan apapun, tetap ada. Itu wujud. Ya kan? Wa dalilu ala wujubil wujudi lahu ta'ala an taqula Allahu yajibu iftikaril alam ilaih.
Sedangkan dalil wujud alam, wujud wajib wujud Allah Ta'ala yaitu alam. Kan gitu, udah pernah kita jelaskan. Alam ini adalah bukti adanya Allah. Kenapa seperti itu? Karena setiap alam ini berhajat kepada Allah. Sebagaimana dalam kaidahnya, al-alam hadis, wa kullu hadis yajibu iftikaruhu ila muhdis. Alam ini baharu, ya kan? Alam ini baharu, arti baharu ini kan berubah-ubah dia. Alam dari ada, tidak ada, dari tidak ada ke ada, kecil, besar, kan gitu. Semua yang berubah itu berarti alam. Berubah ini dari ada, tidak ada, kecil, besar, kemudian menghilang, dari hitam menjadi putih, dan sebagainya. Setiap yang berubah itu alam. Setiap yang berubah ini membutuhkan muhdis, orang yang membuat dia berubah. Karena tidak ada yang namanya itu berubah dengan sendirinya. Ya kan? Semua hal, nggak ada yang berubah dengan sendirinya. Ataupun coba sebutkan satu hal aja yang bisa berubah dengan sendirinya. Nggak ada, ya kan? Pasti ada pengaruh yang membuat terjadinya perubahan. Maka perubahan yang sesuatu yang mempengaruhi perubahan ini itu siapa? Siapa yang membuat perubahan ini terjadi? Siapa yang membuat sungai itu mengalir? Siapa yang membuat matahari itu dari timur ke barat? Kemudian muncul lagi dia. Siapa yang membuat bulan itu muncul di waktu malam, kemudian hilang di waktu siang? Ini semua pasti ada yang membuat perubahan-perubahan seperti ini. Walaupun logika para ilmuwan ada yang menyebutkan teori-teori seperti itu teori itu masih berdalih terjadi secara kebetulan. Mungkinkah semua ini terjadi kebetulan? Kalau kebetulan itu tidak mungkin terjadi dengan detail seperti ini. Sangat detail, ya kan? Kalau kebetulan kenapa tangan kita 5 jarinya? Kenapa enggak 7 aja? Atau kenapa enggak 3 aja? Banyak kali nih kita potong kuku, ya kan? Kenapa harus 5? Karena ternyata 5 ini yang paling ideal kita dalam menggenggam, bekerja, memegang, dan sebagainya. Yang paling ideal ini dengan 5 jari. Kalau seandainya jarinya 3 atau 4, orang-orang yang memiliki jarinya kurang pasti merasa beda, kurang rasanya. Nah, sempurna Allah buat untuk memudahkan kita. Ya. Kalau misalnya kebetulan, kenapa enggak beda-beda? Kenapa enggak satu orang jarinya 7, satu orang jarinya 6? Ya. Ini semua sama. Ini pasti ada yang atur, sampai ada rumus yang sampai seperti ini, tentu ada aturan. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Terlalu sempurna untuk terjadinya kebetulan itu. Jadi oleh karena itu, perubahan yang ada di muka bumi ini membuktikan bahwa ada satu zat yang mempengaruhi perubahan tadi, yang mana bisa kita pastikan zat itu adalah Allah Ta'ala. Karena setiap hal yang membutuhkan perubahan tentu ada yang mengubahnya. Maka yang mengubahnya ini tentu yang tidak bisa dirubah oleh siapa-siapa. Maka dari sebab itulah dalil adanya Allah Ta'ala. Jadi adanya Tuhan, dalilnya alam. Kemudian kidam. Kalau kidam ini kan kalau kita artikan sedia. Arti sedia artinya ada dari dulu, kan gitu. Mana sedia ini ada dari dulu. Hubungannya dengan Adam adalah, kalau kidam ini bisa diartikan tidak ada didahului wujud Allah Ta'ala dengan Adam. Wujud Allah Ta'ala tidak didahului oleh Adam. Manusia, semua manusia
itu didahului oleh Adam. Adam ini kan tidak ada tadi. Kita hari ini ada, dulu kita belum ada. Nabi Adam sekalipun, Nabi Adam sebelum adanya Nabi Adam kan tidak ada. Jadi setiap manusia itu didahului oleh Adam. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh Adam. Ataupun bisa kita artikan bahwa Adamu iftitahil wujud. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Berarti wujud Allah Ta'ala memang sedia kala ada, tidak ada permulaan. Jadi jangan ada pertanyaan, Allah sejak kapan ada? Nah, ini pertanyaan yang salah. Kalau sejak kapan berarti ada awalnya. Dan dalil qidam bahwa sungguhnya Allah Ta'ala jikalau tidak adalah Allah Ta'ala itu kadim, tidak bersifat qidam. Lakana hadisan, sungguh adalah Allah Ta'ala itu baharu. Kalau seandainya Allah Ta'ala kita bilang bersifat dengan qidam, maka Allah itu hadis, Allah itu baharu. Walau kana hadisan, kalau seandainya Allah Ta'ala itu kita bilang hadis, la iftakara lil muhdis, maka sungguh ada yang memperbaharui Allah. Artinya ada yang membuat Allah itu baharu. Baharu ini kan berubah-ubah tadi. Berarti dulunya tidak ada, sekarang ada. Maka kalau Allah Ta'ala kita bilang dulunya tidak ada, untuk adanya Allah tentu ada yang adakan. Untuk adanya Allah ada yang buat. Jadi kalau seandainya kita bilang Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan qidam, maka Allah Ta'ala hadis. Kalau Allah Ta'ala hadis, Allah itu baru. Artinya dulunya tidak ada, sekarang ada. Maka ada sosok di belakang Allah Ta'ala yang menciptakan Allah. Dari tidak ada kepada ada. Sedangkan ada sosok lain di belakang Allah Ta'ala, itu adalah hal yang mustahil. Ya kan? Karena kalau ada yang lain di belakang Allah, kenapa kita sembah Allah? Kenapa kita nggak sembah yang membuat Allah aja? Itu yang pertama. Dan kalau seandainya kita akui Allah itu sebagai Tuhan, tapi ada orang yang ciptakan, maka lazimlah dur ataupun tasalsul. Nah, ini istilah dalam ilmu tauhid. Dur ataupun tasalsul adalah satu fenomena yang mustahil. Dur ini adalah Allah Ta'ala tercipta karena ada orang lain yang menciptakan, misalnya. Orang lain ini yang menciptakan Allah tercipta gara-gara orang lain lagi. Orang lain lagi tadi tercipta karena Allah. Jadi kan bolak-balik deh. Allah diciptakan oleh si A diciptakan oleh si B diciptakan oleh Allah. Allah diciptakan oleh si A lagi, saling menciptakan. Ini kan fenomena yang mustahil. Nggak mungkin Tuhan saling membuat satu sama lain. Dalam logika kita aja nggak masuk. Maka kalau dur tidak masuk, satu lagi tasalsul. Tasalsul ini berarti Tuhan Allah diciptakan oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang lain adanya diciptakan oleh Tuhan yang lain juga. Tuhan yang lain juga diciptakan juga sampai ke atas. Ada yang ciptakan terus. Nggak mungkin, tentu ada batasnya. Kalau ada batasnya, maka yang batasnya itulah Tuhan. Kan gitu. Batas terakhir itulah Tuhan yang menciptakan. Tapi ini kalau kita nggak bisa kita bilang batas terakhir itu di mana, maka selalu ada yang ciptakan terus, juga nggak mungkin. Tidak mungkin terjadi tasalsul, fenomena dur pun tidak mungkin. Maka yang pasti adalah wajib qidam Allah Ta'ala karena mustahilnya dur ataupun tasalsul. Ada Tuhan yang menciptakan Allah, itu tidak mungkin. Apakah dengan cara dur ataupun tasalsul itu mustahil? Maka di saat mustahil ada yang menciptakan Allah, maka sebutlah qidam. Berarti dalilnya qidam kayak gitu. Apa dalilnya qidam? Kalau seandainya Allah nggak qidam, maka Allah baru. Kalau Allah baru, ada yang buat, ya kan? Kalau Allah ada yang buat ini nanti harusnya dia jadi Tuhan. Kenapa kita sembah Allah? Oh enggak, dia itu pun ada yang buat, Kalau ada yang buat, maka wajiblah dur ataupun tasalsul. Sedangkan dur dan tasalsul ini mustahil. Oh berarti enggak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin hal itu terjadi, maka yang pasti adalah sebutlah qidam kepada Allah Ta'ala. Enggak mungkin Allah hadis.
Allah pasti kidam. Karena kalau Allah hadis nggak masuk akal. Udah kita coba terka Allah dalam keadaan hadis itu mustahil, maka masuklah dalam pikiran kita kalau tidak mungkin Allah Ta'ala ini tidak kidam. Kemudian baka. Baka ini kebalikan daripada kidam. Maksud daripada baka ada muakhiriyah lil wujud. Tidak ada penghabisan, tidak ada ujung. Kalau tadi kidam ini tidak ada permulaan, baka tidak ada ujung. Kan itu, kidam tidak ada permulaan, baka tidak ada ujung. Jadi dengan Allah Ta'ala baka, dalilnya apa? Itu sama dengan dalilnya kidam juga. Nah, yang menjadi dalil kidam adalah dalil baka. Berarti kalau kita bilang Allah Ta'ala ada ujungnya, berarti kan ada Adam pada ujung wujud Allah Ta'ala. Setelah wujud ada Adam, itu berarti tidak baka. Maka kalau Allah tidak baka, adalah Allah itu hadis. Hadis ini baharu. Baharu ini kan berubah-ubah dari ada kepada tidak ada. Maka siapa yang matikan Allah? Siapa yang matikan Allah? Kalau ada yang bisa matikan Allah, maka dia Tuhan. Kalau kita bilang ada yang matikan Allah, maka dia yang menjadi Tuhan harusnya. Oh enggak, dia pun nanti mati juga. Nah, maka lazim dur atau tasalsul juga jadinya. Ya kan? Kalau dia ada yang matikan, siapa yang matikan? Allah. Nah, jadi gimana ceritanya? Kok bisa Allah matikan, sedangkan Allah tadi dia yang matikan pun tadi kan? Maka ini menjadi hal yang mustahil, dur dan tasalsul. Oleh karena itu, karena tidak mungkinlah terjadi dur dan tasalsul, tidak mungkin ada Allah, tidak ada mungkin ada orang yang bisa menghilangkan wujud Allah, maka sebutlah baka ataupun kekal bagi zat Allah Ta'ala. Kan? Jadi diketahui daripada wajibnya Allah Ta'ala kepada wujud kidam dan baka, maka menjadi menjadi pemahaman kepada kita Allah Ta'ala ini tidak dihubungkan dengan Adam. Kalau Allah tidak didahului oleh Adam, itu namanya kidam. Allah tidak berakhir dengan Adam, itu namanya baka. Allah tidak ada hubungan sama sekali dengan Adam, itu namanya wujud. Ya, berarti wujud ini mutlak lawan daripada Adam. Adam ini tidak ada. Kalau kidam lawannya hadis. Hadis kan baharu, arti kidam kan tidak didahului oleh Adam, tidak ada pendahuluan. Hadis ini sesuatu yang awalnya tidak ada, hadis ini baharu. Jadi lawannya kidam itu hadis, lawannya baka itu fana. Fana ini sesuatu yang ada Adam pada ujungnya. Ulima mimma taqaddama annallaha ta'ala la awwala lahu wa la akhira. Diketahuikan dari uraian yang telah disebutkan bahwa sungguh Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada penghabisan. Wa anna adamana fi azali la awwala lahu. Ketiadaan kita fil azali itu la awwala lahu, itu tidak ada permulaan. Azali ini kan masa-masa sebelum ada manusia, sebelum ada makhluk, itu azali namanya, zaman azali. Sebelum ada kita, ketiadaan kita memang kita bisa dibilang kita kidam juga, kidam dari segi ketiadaan. Ketiadaan kita dari awal memang tidak ada. Nah, cuman bedanya kidam dan baka ini kan punya satu sisi yang saling melazimi. Kalau satu zat itu punya sifat kidam, maka dia wajib punya sifat baka. Wa amma makhluqati falaha awwala wa akhira, falaha awwalun wa akhirun. Adapun segala makhluk, maka bagi segala makhluk ini ada awal dan ada akhir. Segala makhluk ini seperti kita. Kita ini ada awal, ada akhir. Kita lahir tahun berapa, kita mati
di tahun-tahun yang telah ditetapkan, ya kan? Wa na'imul jannah wa azabin nar lahu awalun wala akhira lahu. Sedangkan nikmat surga dan azab neraka itu ada awal tapi tidak ada akhir. Kapan nikmat surga? Kapan nikmat surga nanti kita rasakan? Kan ada awalnya. Awalnya yaitu di saat manusia telah kiamat, ya kan? Dunia telah kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab. Setelah yaumul mizan, maka masuklah yang masuk surga, yang diazab dalam neraka, Maka ada awal, kan ada awal, itu permulaan. Permulaan nikmat surga ada, permulaan azab neraka ada. Wala akhira lahu, akan tetapi tidak ada akhir baginya nikmat surga dan tidak akhir baginya azab neraka. Jadi fenomena yang ada di neraka nanti dan nikmat yang ada di surga itu selamanya abadi. Ya kan? Abadi. Kita di dunia ini hidup 60 tahun, 70 tahun. Kalau di akhirat nggak ada batas selamanya. Jadi kalau yang masuk surga, ya udah, alhamdulillah lah, nikmat dalam surga terus menerus tanpa batasan waktu. Yang masuk neraka, kalau kafir dia, maka abadi dalam neraka. Kalau dia Islam, maka dia di neraka sementara jutaan tahun lah kayak cerita tadi. Jadi jangan kita sepelekan sementara, ya, di neraka untuk beberapa waktu, kemudian baru masuk surga selamanya. Itulah kelebihan orang yang mati dalam iman. Cuman ini yang jadi dipertanyakan nanti, kita ini mati dalam iman atau tidak? Seperti cerita tadi, banyak orang yang tanpa sadar dia sudah terpuruk dalam kekufuran tanpa dia sadari. Orang Islam, tapi KTP-nya Islam, dia meninggal dalam keadaan Islam, tapi tanpa sadar dia sudah jadi kufur. Bahkan ini contohnya saja, ini contoh sepele, kejadian yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kejadian yang sekarang. Ini kan perang Iran dengan Israel, ya kan? Ini perang Iran dan Israel. Keluar bahasa kita, bagus Israel lah, Iran kan Syiah, bagus Israel aja lah, sama aja itu. Yang ada bagus Israel. Ini mungkin kita kesannya bercanda, tapi di saat kita bilang bagus Israel, itu artinya kita ridha. Arti ridha ini kan suka walaupun dalam konteks tertentu. Kita ridha, ya udah bagus dia aja yang menang. Ridha bi kufrun, ridha dengan kekufuran itu kafir. Kita jadi kafir hanya dengan kata-kata bagus juga itu. Bagus juga jadi Israel. Ataupun kalau misalnya kita lagi susah dibantu sama Cina, misalnya kan, dibantu sama orang Cina, sedangkan kita orang susah. Orang kita yang sesama Islam waktu minta bantu nggak dikasih, paling dikasih 2.000, datang Cina 1 goni beras dikasih. Keluarlah bahasa dia, udah bagus Cina daripada orang Islam. Ini hati-hati. Ini kadang-kadang bahasa ini bisa membuat kita terperosok dalam kufur. Karena di saat kita bilang bagus, kafir itu nggak ada bagusnya. Mereka siksa dalam neraka secara permanen. Sedangkan Islam kan jahat-jahatnya dalam dunia. Kalau dia mati dalam Islam, mungkin ada kesempatan dia masuk surga. Kecuali kita bilang, kita kaitkan dermawannya, lebih dermawan Cina daripada kita orang Islam. Itu boleh jadi, karena kan kita bilang dermawan. Tapi kalau kita bagus ini kan umum deh, bagus Cina lah kita. Ataupun aku kalau nggak masalah dengan keluargaku, bagus aku masuk Kristen aja, ya kan? Rencana kufur itu kufur juga.
rencana untuk kufur itu kufur. Jadi bilang aku kalau nggak ada masalah dengan keluarga mungkin dari dulu udah masuk Kristen. Ataupun mangajik kapi, ya karena sering bahasanya mangajik kapi yang apa yang itu bahaya karena bahasa kita rencana kepada kufur itu menjadi kafir instan di saat dia bilang kayak gitu. Ataupun dia bilang kan tahun depan saya masuk Kristen lah. Nah itu jangan tunggu tahun depan, di saat dia ngomong itu dia langsung jadi murtad. Ini omongan itu adalah ucapan dalam hati. Kalau dia mau apa namanya, kayak orang masuk Islam, kan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kan masuk Islam. Kita angkat dia sebagai saudara kita. Mati dia langsung dikuburkan dalam pemakaman kita orang Islam. Walaupun hati dia kan ragu-ragu. Gitu juga masalah kufur. Karena ada dua hal dalam agama kita yang tidak boleh dijadikan permainan. Ucapannya itu tetap dijadikan acuan walaupun main-main. Yang pertama masalah kufur, masalah murtad, kufur. Yang kedua masalah apa? Masalah talak, cerai. Cerai ini pun nggak boleh jadi bercanda kita cerai sama istri, jatuh cerai, jatuh talak, walaupun bercanda. Walaupun kan tadi cerita, walaupun hati kita nggak serius, yang patokannya hati kalau talak yang kinayah, talak sindiran ya. Kalau bahasa sindiran itu baru ditanya maksudnya bagaimana. Tapi kalau jelas bahasanya talak sareh. Talak sareh ini berarti cerai dengan kata-kata yang jelas. Nah ini nggak perlu tanya hatinya kayak mana. Ya sudahlah, ceraikan sajalah kamu. Nah, itu kan jelas. Nggak perlu tanya maksudnya bagaimana ini bang. Nggak perlu tanya bagaimana. Berarti kalau keluar bahasa seperti itu udah jatuh satu. Bagus masih satu itu masih bisa rujuk itu tanpa perlu ada apa namanya, ada perlu banyak hal-hal yang inilah, karena rujuk dalam Islam ini mudah sebenarnya, semudah talak juga. Talak mudah tanpa ada orang yang dengar pun, istri cuma yang dengar sendiri sah talak, ya kan? Rujuk pun itu juga tanpa ada perlu orang yang tahu, kita bilang ya udah rujuk lagi kita, itu pun rujuk. Cuma batasnya cuma 3 kali. Kalau bercanda dia udah tiap hari, kemana mau 3 kali lagi? Tiap hari dia bercanda. Nah itu baru susah. Kalau udah 3 kali itu udah nggak bisa rujuk lagi. Harus ada muhallil. Muhallil ini kalau bahasa kita apa? Cina buta. Hanya baru susah. Harus cari orang lah. Nggak usah cari pun, mungkin semua mau ya. Kalau jadi muhallil mungkin semua mau, nggak usah cari. Muhallil nikah dulu istri kita dengan orang lain, nikah secara agama saja, tidak mesti secara hukum kali ya. Yang penting ada walinya yang nikahkan, ada sidak mas kawin, akad, ada saksi, dah. Dan harus ada satu lagi, harus terjadi jima. Nah, ya bukan nikah aja, habis nikah ya udah cerai, balik lagi, enggak, harus ada jima sekali. Walaupun tidak inzal. Inzal berarti walaupun tidak selesai, setidaknya sudah melakukan penetrasi. Ini bahasanya kayak nama adanya. Jadi walaupun hana itu saradi terjadinya. Kenapa harus sampai seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu peraturannya? Supaya suami ini jangan mudah kali melemparkan bahasa cerai. Jadi kalau cuma nikah aja, salah orang ada banyak duit, ya mudah lah. Tapi kalau terjadi jima tadi kan jadi kepikiran juga. Yang rasa cemburu itu pasti ada. Kalau enggak, ngapain dia rujuk lagi? Kan gitu, ada rencana balik. Nah, itu menjadi teguran bagi dirinya supaya besok-besok jangan lagi. Dan setelah menikah itu pun si istri harus, setelah dicerai oleh muhallil, harus nunggu
iddah lagi juga, nggak serta merta langsung balik akad lagi, nggak, tunggu iddah lagi dari si muhalil ini. Setelah selesai iddah baru boleh nikah. Makanya cerai ini adalah bahasa yang tidak boleh dijadikan candaan. Dalam agama dijadikan pegangan, walaupun dalam keadaan mabuk. Mabuk ini kan bahasanya tidak jadi apa, dalam agama sebenarnya mabuk nggak jadi apa namanya, nggak jadi acuan apa yang dia bilang. Kalau kita jual beli orang mabuk itu akad nggak sah. Nah, kalau ada orang melakukan perjanjian utang piutang dalam mabuk, itu akadnya juga nggak jadi pegangan. Tapi kalau lagi cerai mabuk itu tetap jatuh. Nah, itu kenapa jatuh juga? Itu untuk membebankan orang supaya jangan mudah kali mabuk. Nah, hikmahnya itu jangan mabuk lah. Mabuk aja lah, kan nggak merugikan orang lain. Lagi stres ini, mungkin habis minum 2 botol, besok udah plong. Tahu-tahu dalam masa mabuk itu istrinya udah dicerainya, dia kadang-kadang udah murtad, udah ngomong tak apa-apa. Tapi dalam agama seperti tadi, masalah murtad dan cerai itu tetap jatuh walaupun bercanda. Kayak kalau masalah murtad ini, ya kayak bahasa-bahasa tadi lah, enak juga jadi kafir ya. Nah, lebih bagus jadi kafir ya. Aku kalau misalnya nggak kaya-kaya mau coba jadi kafir juga. Nah, walaupun ini bercanda, tapi dengan dia ngomong seperti itu dia sudah jatuh dalam kufur. Nah, makanya jangan kita pikir yang penting mati dalam Islam. Kita bisa jamin nggak kita masih Islam sekarang? Nah, bagi orang-orang yang merasa kadang udah mulai apa namanya ragu dengan keimanannya, tiap malam harus memperbarui iman. Sebelum tidur ucapkan kalimat syahadat, ya kan gitu sunnah. Sebelum tidur kita memperbarui iman dengan mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau misalnya kita besok nggak bangun lagi, kita meninggal dalam keadaan Islam, itu jangan lupa. Ini jangankan syahadat, doa tidur aja pun kita udah lupa, ya kan? Doa tidur pun kita lupa. Tidur nah, kalau nggak sholat itu masih bisa, itu kan belum jelas. Kalau tadi kan sareh, enak ya jadi Cina, jadi kafir. Tapi kalau ada kaitnya berarti enak di nggak sholatnya. Kalau enak di nggak sholatnya aja, itu dalam hadis pun banyak disebutkan kan, ad-dunya sijnul lil mu'minin. Itu penjara bagi orang mukmin dan tempat meniman-niman bagi orang kafir. Jadi wajar kita bilang mereka enak, mereka meniman-niman. Itu boleh dari segi hal-hal seperti itu, tapi jangan dari akidahnya yang kita bilang enak ya jadi enak jadi kafir. Itu ridha dengan kufur. Kalau merasa ragu dan pernah ngomong ya sebarullah lah iman, sebarullah ucap syahadat.